Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Muhajirin, di Masjid Al-Khair. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema sejarah. Kita akan berkisah satu sosok yang sangat fenomenal. Dia berkuasa 2 tahun 5 bulan dan 10 hari. 2 tahun 5 bulan dan 5 hari, afwan. Tetapi walaupun singkat menjadi khalifah, di zamannya berhasil menegakkan keadilan. Bahkan simbol keadilan yang ditegakkan khalifah ini sampai hari ini dibaca oleh para khatib pada setiap Jumat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Simbol keadilannya dibaca oleh setiap khatib sampai hari ini. Siapa orang ini? Dialah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar kedua setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala setiap 100 tahun sekali akan membangkitkan orang yang akan memperbaharui agamanya. Dan 100 tahun pertama, kata para ulama, Allah bangkitkan Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua Allah bangkitkan Muhammad ibn Idris, atau dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Kenapa begitu fenomenal namanya? 2 tahun lebih berkuasa, tidak ada orang miskin satu negara. Bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita akan cerita nasabnya dulu. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz kunyahnya adalah Abu Hafsin. Umar bin Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Hakam Ibn Abil As Ibn Umayyah Ibn Abdi Syamsi Ibn Abdil Manaf, dan begitu seterusnya. Adapun ayahnya adalah Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Hakam, termasuk dari para pemimpin terbaik dari Bani Umayyah.
Dulu ayahnya itu menjadi gubernur Mesir 20 tahun di zaman kekuasaan Abdul Malik Ibn Marwan. Adapun ibunya Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini namanya Ummu Asim. Kunyahnya namanya Laila bintu Asim Ibn Umar Ibn Al-Khattab. Jadi ibunya itu keturunan Umar Ibn Khattab. Ada satu kisah dari kisah Laila bintu Asim Ibn Umar Ibn Al-Khattab ini. Jadi suatu ketika di zaman Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, Umar ini sedang mengadakan jalan-jalan malam, melihat orang-orang miskin apa yang dihajatkan mereka. Mungkin bahasa kitanya belusukan, tapi malam-malam bukan siang-siang, dan tidak bawa wartawan. Kemudian dia melihat satu tenda yang lain mati, karena bagaimanapun lampu itu disediakan pemerintah. Tidak sembarang menghidupkan lampu kecuali ada hajat. Jadi ada satu tenda itu masih nyala. Maka Umar bin Khattab kemudian mendekati tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada percakapan dua wanita, seorang ibu dan putrinya. Kata sang ibu, "Nak, malam ini waktunya kita mencampur air susu untuk kita jual besok. Bagaimana kalau kita tambah air supaya banyak untungnya?" Maka anak putrinya mengatakan, "Janganlah, Bu. Bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang untuk curang dalam berdagang?" Kata ibunya, "Bukankah dia tidak melihat kita, tidak mendengar kita?" Kata putrinya, "Ya, walaupun Umar tidak melihat, walaupun Umar tidak mendengar, tapi Umar punya Tuhan yang bisa melihat dan mendengar kita." Ketika Umar melihat dan mendengar percakapan wanita itu, takjub Umar itu. Kok masih ada orang jujur? Kalau di masa Umar saja orang jujur itu membuat takjub, artinya kejujuran itu sudah hampir langka di zaman itu. Apalagi di zaman sekarang, cari orang jujur itu ya subhanallah susah. Di zaman itu saya susah cari orang jujur, lagi di zaman sekarang ya. Maka Umar pun tertarik dengan gadis itu. Pulang dia, dikumpulkan putra-putranya, ada Abdullah bin Umar, ada Asim ibn Umar, dan yang lainnya. Kata Umar bin Khattab, "Siapa di antara kalian yang siap menikah?" Di sana ada wanita yang top markotop, mungkin bahasa kitanya ya. Akhirnya kemudian bangkitlah Asim ibn Umar, "Saya wahai abi." Maka dilamarkanlah oleh Umar wanita itu. Menikahlah akhirnya dengan Asim putra Umar ibn Khattab. Dari Asim putra Umar ibn Khattab menikah dengan wanita yang jujur itu, lahirlah seorang anak wanita namanya Laila. Laila inilah ibunda daripada Umar bin Abdul Aziz. Laila putri Asim ini menikah dengan Abdul Aziz. Maka dari pernikahan ini lahir Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah bermimpi. Umar bermimpi, dan mimpinya orang soleh beda dengan mimpi kita. Jadi dalam bermimpinya itu Umar melihat bahwa ada dari keturunannya yang luka, sebagian yang luka dalam wajahnya. Ciri-cirinya itu ada luka dalam wajahnya. Kemudian dia melihat dalam mimpinya bahwa di antara cucu cicitnya yang nanti ini, yang ada tanda di wajahnya karena luka itu, akan menjadi khalifah, menegakkan keadilan ketika menyebarnya kezaliman. Itu sudah dimimpikan oleh Umar bin Khattab.
Oh, di antara cucu cicitnya itu nanti akan ada yang akan menegakkan keadilan di tengah-tengah kezaliman merajalela, dan cirinya ada luka di wajahnya, sujah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sudah dimimpikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Umar bin Abdul Aziz dia adalah seorang yang di masa kecil suka dengan ilmu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dia suka dengan ulama, karena dia masih berjumpa dengan para sahabat Rasul dan para tabi'in, kibarut tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena memang pamannya juga sahabat, Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika dia ngomong sama ibunya, Umar bin Abdul Aziz kecil ini, apa kata dia? Dia mengatakan kepada ibunya, saya ingin seperti pamanku. Dia ngomong sama ibunya, Bu, saya ingin seperti pamanku. Ana uhibbu an akuna mithla khali. Saya ingin seperti pamanku. Maksudnya siapa pamannya? Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar itu seorang yang faqih, ulamanya sahabat. Kata ibunya mengatakan, ndak usahlah, kamu ndak mungkin kayak dia, katanya. Jadi ibunya sudah ini dulu, ciut dulu, ndak mungkin kamu kayak dia itu. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Kalau ahli-ahli pendidikan kan, kalau ada anak menginginkan sebuah kebaikan harusnya didorong kan. Kata ibunya, ndak usahlah, kok nggak mungkin kayak dia, katanya. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika ayahnya Abdul Aziz kemudian di zaman Abdul Malik ibn Marwan itu diangkat menjadi gubernur Mesir, maka seluruh keluarganya diboyong ke Mesir. Tapi ketika itu Abdullah bin Umar meminta agar Umar bin Abdul Aziz kecil itu jangan dibawa, biar dia sama saya, katanya. Dari situlah maka Umar bin Abdul Aziz sejak kecil sudah bersama sahabat Abdullah bin Umar, pamannya, dan belajar. Bahkan sudah hafal Quran sebelum balik. Dan dicintakan dengan ilmu dan ulama. Makanya kemudian Umar bin Abdul Aziz ini tumbuh menjadi seorang ulama besar. Bahkan dimasukkan dalam deretan fuqaha'ut tabi'in, ahli fikihnya para tabi'in. Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di antaranya adalah bagaimana talabatul ilminya Umar bin Abdul Aziz ini dijelaskan. Di antara guru-guru beliau adalah dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah, dan dia menjadi pemimpin para tabi'in. Kemudian juga dia belajar kepada Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dan juga banyak kalangan sahabat dan para tabi'in yang diambil ilmunya, sehingga lambat laun akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi ulama besar. Bahkan dikatakan di antara guru-gurunya 30 lebih dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 25 dari kalangan para tabi'in. Jadi banyak guru-gurunya, dan dia menjadi ulama besar di zamannya. Taib, saya tidak akan memperpanjang tentang nasab beliau. Saya ingin langsung kepada inti apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, kisah pilu dari Umar bin Abdul Aziz dibunuh oleh seorang budak dan ditangisi para fuqara wal masakin. Itu temanya. Sebab kalau kita ambil semua kisah beliau tidak cukup, mungkin 5 atau 6 pertemuan, terlampau banyak.
Kisah beliau ini banyak dicatat para ulama karena menakjubkan kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah salah satu penggalan kisahnya adalah ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Nanti bagaimana menjadi khalifah nanti saya akan ceritakan satu penggalan kisah dulu. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini menjadi Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz ini, maka dia berhasil mengumpulkan harta zakat yang melimpah luar biasa. Semua keluarga kerajaan harus bayar zakat. Semua orang kaya harus bayar zakat. Semua yang punya tanggungan hutang harus dibayar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan sistem zakat dalam satu tatanan negara. Dan itu diterapkan betul dengan hukuman. Akhirnya banyak orang-orang kaya, para pejabat, para pemimpin, akhirnya mereka menyerahkan harta-harta zakat mereka dan dikumpulkan di Baitul Mal. Kemudian ketika itu Umar bin Abdul Aziz memanggil para karyawannya, pengepul-pengepul zakat itu, dan mengatakan, anfiquha 'alal fuqara, ambil harta di Baitul Mal, infakkan, cari orang fakir, kasih zakat mereka. Jangan ada satupun orang yang fakir yang tidak kebagian zakat. Cari orang fakir miskin dimanapun berada, kasih zakatnya. Maka bergeraklah pasukan amil zakat ini mencari orang-orang fakir dan miskin, sehingga tidak ada satupun fakir dan miskin kecuali mendapatkan sedekah dan zakat dari Baitul Mal. Anehnya hartanya masih ada, tidak habis. Kemudian dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz, harta masih melimpah wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ngomong gitu, kalau begitu jahizu bihal juyush, kalau begitu hartanya yang sisa itu berikan untuk mencukupi para tentara, ya. Sejahterakan para tentara biar layak dengan gaji yang mereka dapati. Akhirnya kemudian harta itu dikeluarkan lagi, kemudian dibagi-bagi bagi para tentara. Rupanya harta itu masih banyak. Kemudian mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, juyusul Islam tajubud dunya. Wahai Amirul Mukminin, para tentara-tentara Islam mereka sudah kaya semua. Kemudian Umar bin Abdul Aziz kemudian bicara, kalau begitu jawwijus syabab, cari anak-anak muda yang belum kawin, modali, danai, kawinkan. Oh, enak nih kalau punya pemimpin kayak gini, ya. Disuruh anak-anak muda yang belum kawin itu, siapa yang mau kawin tinggal ngomong ke Baitul Mal, maka sudah ada dananya. Ada dananya untuk maharnya, untuk walimahnya, untuk acaranya, semua free, gratis. Bahkan mereka mengatakan, man kana yuridu zawaj, barang siapa di antara kalian yang ingin menikah, datang kemari. Kemudian masih banyak juga hartanya. Maka Umar bin Aziz mengatakan, uqdud duyuna 'alal mutadayyinin. Kalau begitu cari orang-orang yang punya hutang. Cari orang-orang yang punya hutang, yang hidupnya terkait dengan hutang, cari, bayarkan hutangnya. Dicari orang-orang yang punya hutang itu. Kamu punya hutang berapa? Sekian, bayarkan sana. Kamu punya berapa? Sekian, bayarkan sana. Kan enak tuh punya presiden kayak gini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah semuanya dibayari hutang-hutang itu, sudah tidak ada yang punya hutang lagi, masih numpuk juga hartanya di Baitul Mukminin itu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ungduru ilal masihiyina wal yahud, kalau begitu lihat
Bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi? Bagaimana kondisi orang-orang Nasrani dan Yahudi? Man kana alaihi dainun fasaddidu anhu. Kalau seandainya mereka punya hutang, bantu mereka, ambil dari Baitul Mukmin, Baitul Mal, bayarkan itu. Carinya orang Yahudi, orang Nasrani yang punya hutang. Kamu punya hutang berapa? Sekian. Nih bayarkan sana. Sampai kepada Nasrani Yahudi merasa senang dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini. Sampai ketika sudah semuanya, sudah orang miskin sudah dinafkahi, orang yang punya hutang sudah dibayarkan, para tentara sudah dicukupkan, orang-orang kafir juga dibantu, sudah nggak ada lagi, tapi harta masih banyak. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu belikan uang dari Baitul Mal itu, biji-biji gandum, sebarkan di gunung-gunung, agar jangan orang mengatakan bahwa burung-burungnya Bani Umayyah kelaparan. Sampai kepada burung diperhatikan, ikhwan. Begitulah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang tidak pernah dilahirkan di zamannya dan tidak pernah ada orang yang diwafatkan setelahnya. Satu-satunya orang kayak gitu itu. Tidak ada lagi orang yang dilahirkan seperti dia, dan setelah wafat tidak ada lagi orang yang persis seperti dia. Satu-satunya produk langka ini, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisahnya dia jadi khalifah? Suatu ketika, ikhwatu fiddin, kita tahu bahwa ada terjadi khilaf, ya. Apakah dia lahir di Mesir, apakah dia lahir di Madinah? Pendapat yang kuat berdasarkan pendapat Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah, tinggal di situ, ngapal Quran di situ, belajar di situ kepada para ulama, karena di zamannya masih melimpah para sahabat dan para tabi'in yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, suatu ketika meninggal salah satu khalifah di zamannya Abdul Malik ibn Marwan. Ketika itu kita tahu bahwa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan itu sangat menyukai Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan itu suka dengan Umar bin Abdul Aziz karena memang paham agama, seorang ulama, walaupun masih budak tapi banyak ilmunya. Akhirnya kemudian dia pun diangkat untuk menjadi salah satu gubernur di daerah yang masih kecil, ya, di daerah yang masih kecil dijadikan gubernur di situ. Lah terkadang ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, dia selalu mengirim surat kepada khalifah, yang inti surat itu selalu mengingatkan khalifah. Di antaranya adalah amma ba'du inna qara'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Isi suratnya, sesungguhnya engkau pemimpin wahai khalifah, dan engkau akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan di masa dia menjadi gubernur, sampai akhirnya meninggal dunia Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian diganti oleh anaknya, namanya Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan.
Lah Al-Walid ibn Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan ini akhirnya memindahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadinya di Damaskus, di kota kecil, disuruh pulang ke Madinah untuk menjadi gubernur di Madinah. Tapi ketika itu dia meminta syarat kalau memang saya harus menjadi gubernur di Madinah, dipindahkan dari Damaskus ke Madinah, saya minta 3 syarat katanya. Kalau kau penuhi 3 syarat saya, maka silahkan kau pindah aku dari Damaskus, alihkan saya ke Madinah. Yang pertama syaratnya, an ya'mala fin nasi bil haqqi wal adli wa la yadlim ahada, agar bisa melakukan atau menegakkan kebenaran, keadilan dan tidak mendolimi siapapun. Lihat, syarat pertama. Kemudian wala yajuz ala ahadin fi akhdhi ma 'ala an-nasi min huquqin li baitil mal. Tidak boleh seseorang mengambil hak-hak orang lain kecuali memang dia punya hak yang diberi dari baitul mal, dari badan zakat. Yang kedua, agar senantiasa diberikan waktu dia bisa haji. Jadi saya jadi khalifah di Madinah, tapi saya juga harus haji ke Mekah. Jangan jadi khalifah ketika haji sibuk saya waktu haji tolong saya kasih cuti biar saya bisa haji. Kemudian yang ketiga, agar khalifah membolehkan dia mengeluarkan dana untuk para ulama, menggaji para ulama, karena dia memuliakan para ulama masalahnya kan. Kalau seandainya dipenuhi, saya siap menjadi khalifah katanya, menjadi gubernur di Madinah. Akhirnya Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik kemudian menyetujui, dipindahlah Umar bin Abdul Aziz dari Suriah ke mana? Ke Madinah. Rupanya ikhwatu fiddin, di Madinah ini dia sangat dicintai para ulama, sangat dicintai masyarakatnya, sehingga akhirnya kekuasaannya melebar sampai ke Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya gitu. Yang tadinya Madinah saja akhirnya melebar, maka dia menguasai, menjadi gubernur Hijaz. Lah ketika itu dia mendengar bahwa Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi itu mau mengarah ke Madinah. Lah Umar bin Abdul Aziz itu paling tidak suka dengan Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Karena dia zalim masalahnya. Dia tidak suka dengan kezaliman. Akhirnya dia menyurati khalifah agar jangan sampai dipertemukan dengan Hajjaj, jangan sampai Hajjaj itu ke Madinah atau ke Mekah. Batalkan perjalanan, saya tidak mau ketemu dengan dia. Sakit hati Hajjaj ini. Akhirnya kemudian bermanuver politik, bagaimana caranya menurunkan Umar bin Abdul Aziz dari gubernur Hijaz itu. Betul-betul dimainkan politik sama dia. Akhirnya terpengaruh juga khalifah itu. Kemudian dicopotlah Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Hijaz. Setelah dicopot menjadi gubernur oleh Al-Walid ibn Abdul Malik, ditarik ke Damaskus untuk menjadi penasehat raja. Oh, rupanya dinaikkan ya. Tidak jadi gubernur tapi jadi penasehat, tim penasehat raja, khalifah. Lah kedekatan itulah akhirnya ketika Al-Walid ibn Abdul Malik ini semakin dekat dengan Umar bin Abdul Aziz, mendapatkan nasihat, tausiah, wejangan gitu ya. Akhirnya kemudian dia pun banyak terpengaruh dengan Umar bin Abdul Aziz, sampai akhirnya Allah takdirkan Al-Walid ibn Abdul Malik meninggal. Kemudian kekuasaan jatuh kepada saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan. Lah di masa Sulaiman inilah, Sulaiman itu juga sangat memuliakan Umar bin Abdul Aziz, sangat memuliakan sekali,
Sampai ada satu kisah ketika keduanya berada di sebuah tempat di manasik haji. Jadi ketika haji ini berdua, Umar bin Abdul Aziz dan Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ini dengan khalifah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan ini memanggil saking banyaknya jemaah haji, akhirnya dia takjub dan mengatakan, ma aktsarul hujjaj. Wahai Umar, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, kau tidak lihat betapa banyak orang-orang yang haji itu ya, ribuan jumlahnya. Tetapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fa innahum sayatuna alaika yaumal qiyamah. Sesungguhnya banyaknya orang-orang itu nanti pada hari kiamat akan datang kepadamu. Nanti orang-orang itu nanti pada hari kiamat akan datang kepadamu dan mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memimpin dengan adil ataukah tidak memimpin dengan adil. Oh, dinasihati khalifah. Mereka akan datang kepadamu pada hari kiamat. Tadinya bangga kan? Banyak kali orang yang haji itu, katanya khalifah. Kata Umar, orang sebanyak itu nanti akan datang pada hari kiamat ditakut-takuti. Mereka akan menjadi khusama'uka yaumal qiyamah, akan menjadi musuh pada hari kiamat. Mereka akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akhirnya Sulaiman ibn Abdul Malik menangis dan merasa bersalah. Lah sebelum wafatnya Sulaiman bin Abdul Aziz, Sulaiman ibn Abdul Malik ini, dia ngirim surat, isinya wasiat. Harusnya ketika dia meninggal itu kan masih ada saudara-saudaranya kan, ada Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan, ada Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan gitu kan. Harusnya yang jadi setelah meninggalnya Sulaiman itu Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan. Ternyata ketika dia nulis surat wasiat, rupanya tidak ditulis nama Yazid di situ, tapi ditulis nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum wafatnya dia nulis surat, nanti kalau saya meninggal, maka kekuasaan ini saya berikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dengarkan, taati perintahnya karena dia khalifah kalian. Maka betul-betul ketika meninggal dunia dibuka surat wasiatnya. Aku sudah mewasiatkan kepada orang setelahku yang pantas menjadi khalifah, dialah Umar bin Abdul Aziz, maka dengarkan dan taati perintahnya. Jadi justru saudara-saudaranya tidak menjadi, harusnya kan saudaranya tuh, ini kenapa orang lain? Karena Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan tahu karakter-karakter saudaranya kan. Nih kalau saudaranya jadi raja masalah nih. Makanya kemudian dia takut di hadapan Allah, dipilihnya Umar bin Abdul Aziz menggantikan Sulaiman putra daripada Abdul Malik ibn Marwan. Coba anak-anak ya, jangan ribut ya. Ada satu kisah yang menarik ikhwan. Ketika di permulaan beliau menjadi khalifah, ketika dia mendengar bahwa telah datang wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan bahwa ketika dia meninggal Umar bin Abdul Aziz harus jadi khalifah, dia tidak pernah keluar dari masjid. Tidak pernah keluar dari masjid. Dia ketakutan dengan wasiat itu, sehingga kemudian dia pun menolak untuk dibaiat. Dia menolak untuk dibaiat. Sampai-sampai setelah kemudian dia mendapatkan kabar, apa kata beliau di hadapan manusia itu? Ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia sudah diwasiati untuk menjadi khalifah sepeninggal Sulaiman,
Dia pun mengatakan, bahwa sesungguhnya aku sudah mendengar bahwa khalifah sudah memberikan amanah kepadaku agar aku menggantikan posisinya menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya berceramah di hadapan kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada niat bagiku menjadi khalifah. Saya minta kalian untuk melepaskan baiat-baiat kalian dari pundakku, dan saya serahkan urusan kepada kalian. Silahkan cari pemimpin sesuka kalian. Lari dia.